السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التألم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lil muddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat duduk kita di sini di masjid ini, niat beriktikaf mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan niat juga talabul ilm, mencari ilmu, belajar bersama, mengenal lebih dalam sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan belajar ini kita semakin mencintai beliau dan bisa mengambil hikmah-hikmah dari kehidupan yang sudah beliau lalui. Ikhwatul iman, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait perang Khaybar, di mana perang Khaybar ini adalah awal mula peperangan yang langsung dipimpin Rasul dan bukan peperangan yang sifatnya membela diri atau menjadi sesuatu yang tidak aktif atau pasif. Tetapi perang Khaybar ini adalah awal kali peperangan yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya aktif. Jadi kalau ada istilah pengaruh, itu pengaruh yang aktif. Kalau sebelum-sebelumnya peperangan yang terjadi ini selalu yang mengawali orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi, di mana puncak dari peperangan dari Badar, kemudian perang Uhud, yaitu perang Ahzab. Dan salah satu tokoh yang mempelopori terjadinya perang Ahzab adalah orang-orang pentolan orang-orang Yahudi yang mereka diantaranya tinggal di Khaybar. Maka setelah Ahzab ini selesai, kemudian ada juga Sulh Hudaybiyah selesai, Nabi SAW menuntaskan permasalahannya. Kalau sebelum-sebelumnya selalu diserang, maka pada saat perang Khaybar ini Nabi membuat perhitungan, kita yang keluar untuk melumpuhkan musuh yang terus-menerus mengganggu bahkan membangun kekuatan untuk menyerbu Madinah. Maka terjadilah perang Khaybar ini, di mana Rasulullah SAW mengepung Khaybar ini di waktu yang cukup lama, sampai-sampai para sahabat ini merasakan kelaparan
karena logistik dari pasukan ini sudah mulai menipis. Dan pernah suatu ketika orang-orang sudah merasakan kelaparan, mereka terpaksa menyembelih himar. Himar itu keledai. Akhirnya setelah disembelih, dan himar ini adalah himar yang biasa digunakan untuk angkut, sebagaimana himar itu dibedakan menjadi dua, himar yang liar, ada himar yang jina. Jina itu seperti kuda, jadi dipekerjakan, dijadikan alat transportasi dan seterusnya. Akhirnya saking kelaparan para sahabat ini diantaranya menyembelih himar ahliya ini. Dan setelah mau mateng gitu ya, sudah ujian iman orang lapar, ada perintah dari Nabi bahwasannya tidak boleh makan himar jina itu karena itu diharamkan. Akhirnya pun dengan sami'na wa ata'na, walaupun dalam kondisi yang lapar, pada saat itu para sahabat pun tidak memakan himar tersebut. Ini bagaimana keimanan para sahabat ini di atas rata-rata. Maka ini yang perlu kita pelajari dan kita harus bisa mencontoh. Karena terkadang kalau mencontoh Nabi dalam hal tertentu kita tidak sanggup, atau memang ada khususiyah. Sampai-sampai dikatakan begini, seorang murid mencontoh murid lain dalam beradab, dalam beretika kepada gurunya, ya berarti meniru sahabat yang mana mereka selaku murid kepada guru, yaitu gurunya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari sisi taatnya, dari sisi cintanya, maka kita meniru para sahabat bagaimana mereka mencintai Rasul dengan mentaati aturan-aturan yang sudah Rasul tentukan, bahkan tanpa banyak memprotes. Karena zaman sekarang ini Pak, ketika diberikan syariat, orang terkadang langsung diukur dengan akal pikirannya, logikanya. Termasuk semalam ada jamaah itu yang konsultasi masalah warisan. Termasuk di dalamnya kenapa istri yang susah payah bersama suami, lama dia berpuluh-puluh tahun, setelah istri ditinggal oleh suami, dia hanya mendapatkan 1/4 kalau suaminya itu tidak punya anak, dan dapat 1/8 kalau suaminya punya anak. Kalau tidak punya anak dapat 1/4, kalau punya anak dapat 1/8. Lalu yang menjadi pertanyaannya apa? Kok dah adil banget Allah ini? Nah, ini Pak yang berat pertanyaannya Pak ya. Kenapa istri yang sudah pontang-panting 30 tahun itu menemani suami hanya diberikan 1/8? Atau hanya diberikan 1/4, kok kalah sama bagian bapaknya atau dari keluarga yang laki-laki? Ini pertanyaan yang harus dijawab, tidak hanya dengan jawaban berdasarkan logika, tetapi juga berdasarkan iman. Karena kalau pakai logika, sahabat bisa protes pada saat itu, ya Rasulullah, kenapa kok yang jinak diharamkan, yang liar tidak? Atau kenapa keledai ini kok diharamkan sedangkan kambing tidak? Bentuknya yang mirip-mirip, ya kan, kakinya yang sama-sama 4, kan begitu. Tapi mereka sami'na wa ata'na, bahkan diriwayatkan ada sudah dikuali ini, sudah hampir matang, tinggal nunggu dingin ini, baru dimakan. Akhirnya ada kabar ditumpahkan itu kualinya tadi. Terkait dalam urusan ini juga, kalau dalam urusan warisan tadi akhirnya
saya jawab dengan runut. Di antaranya ya tolong Bu, kalau urusan warisan jangan langsung ke warisan. Memang kalau urusan tulisan-tulisan hitungan-hitungannya gampang. Maka beliau mengatakan, kok ketika jawaban warisan itu dengan tulisan di atas kertas mudah, tapi ketika diterapkan kok ada gejolak yang tidak enak gitu, di mudah tidak ada ya Pak. Merasa kenapa Allah tidak adil ya? Ini pertanyaan yang bahaya Pak. Kalau tidak cepat diobati, nanti semua syariatnya itu ditanya, kenapa Allah tidak adil ya? Kayak dia yang paling adil saja. Sama dengan anak laki-laki dengan anak perempuan. Ketika Allah berwasiatkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian anak perempuan itu dibandingkan anak laki-laki itu adalah 1:2. Anak laki-laki lebih banyak. Ya karena tanggung jawabnya lebih besar. Dia menanggung istri dan anaknya. Nafkah orang tuanya dia tanggung. Sama kalau kita mau mentadabburi syariat Allah. Ketika si istri ini menemani suami 30 tahun dia, dan suaminya pun menafkahi dengan baik istri ini. Bahkan kalau dihitung-hitung selama 30 tahun lebih banyak memberikan hartanya kepada istrinya dibandingkan kepada ibunya, kepada bapaknya. Sedangkan keberadaan si suami ini dulu ketika dia dalam kondisi lemah, dibesarkan oleh orang tuanya, disekolahkan oleh orang tuanya, dikuliahkan oleh orang tuanya. Kenapa masih harus protes? Akhirnya masih protes misalkan, kan ibu bapaknya sudah tidak ada Pak Ustaz misalkan. Sekarang kan tinggal saudara-saudaranya atau tinggal keponakan dari jalur laki-lakinya. Jawabannya, mengabdi kepada orang tua yang sudah meninggal itu salah satu caranya adalah memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah dekat dengan dia. Jangankan kerabat, jangankan anak, bahkan sahabatnya pun harus kita perbaiki hubungannya, kita cari. Sama dengan mengabdi kepada seorang ibu, dan dikatakan dalam hadis, bibimu dari ibumu itu sama dengan ibumu. Gitu. Al-khalah bimanzilatil um. Bibimu dari ibumu itu ya, sama dengan ibumu, alias bude. Ya. Kemudian sama kalau bertanya, kenapa kalau istri suaminya itu meninggal dapat 1/8 atau 1/4, tapi kalau istri yang meninggal suaminya dapat 1/4 atau setengah, kan begitu. Ya dijawab lagi, satu, imannya dulu di depan. Setelah dijawab dengan keimanan baru dilogikakan. Kalau tidak nyampe logikanya bisa jadi memang belum sampai ilmunya atau belum kuat imannya, kan begitu. Dan apapun alasannya, kalau dalam urusan syariat itu logika harus diletakkan di bawah nas atau di bawah Al-Quran dan hadis. Kalau suami menafkahi istrinya, misalkan dia menikah dengan suaminya di bawah usia 20 tahun, kemudian dia meninggal di usia 60 tahun suaminya, 30 tahun misalkan bareng suaminya, diberikan nafkah, diberikan baju, diberikan makan, diberikan emas, diberikan semuanya Pak. Sampai mungkin dengan menikah itu si istri tadi kaya, punya emas, punya kalung, punya cincin. Kemudian dia mati, wajar suami itu dikasih bagian lebih banyak dibandingkan kalau suaminya mati, istri mendapatkan lebih sedikit. Nah, itu kan lebih logis nih Pak. Baik, termasuk masalah riba. Nanti dalam perang Khaybar ini ujung-ujungnya ada permasalahan riba, di mana setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad musaqah,
karena orang-orang Khaybar meminta kepada Rasulullah SAW, Nabi, kami orang-orang Khaybar lebih tahu bagaimana sifat dan tanahnya, kemudian kandungannya, pertanian yang bisa dikelola di Khaybar ini dibandingkan orang-orang di luar Khaybar. Maka orang-orang Yahudi Khaybar ini minta izin, izinkan kami yang mengelola ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengizinkan, baik. Tapi dengan catatan, kapanpun aku menginginkan Khaybar, maka serahkan kepadaku. Dan orang-orang Yahudi ini, Pak, yang ada di Khaybar ini nantinya terusir karena juga melanggar perjanjian yang sudah disepakati di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itulah orang Yahudi itu begitu. Kalau bikin perjanjian itu sering saja dikhianati. Kalau peperangan, gencatan senjata, misalkan di Palestina mungkin tidak selesai-selesai, ya memang dari sononya, dari zaman Nabi, Bani Quraidah, Bani Nadir, itu memang begitu sifat mereka. Bani Qaynuqa, sudah kesepakatan perjanjian piagam Madinah dilanggar. Perang Khaybar sudah kalah, kemudian dikasih oleh Nabi kemudahan untuk menjadi pengelolanya, tetapi juga melanggar aturan-aturannya, termasuk menyakiti orang-orang yang di situ memiliki hak. Maka oleh Sayyidina Umar pada saat itu mereka diusir. Ya, sekarang ini kita sedang juga mendapatkan kabar saudara-saudara kita doakan di Palestina khususnya, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, keselamatan, dan juga bisa mengambil hak-hak mereka. Karena ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau kita dirampok saja, kemudian kita melawan perampok itu, bisa jadi itu sepeda motor kita atau itu mobil kita, kemudian kita mati karena membela harta kita yang berupa sepeda motor dari begal itu, kita dihukumi mati syahid, walaupun syahidnya syahid dunia. Lah bayangkan kalau mereka yang membela tanah kelahirannya yang sejak dahulu kala sudah mereka tempati dari nenek moyang mereka. Jadi itu adalah suatu kewajaran. Makanya di Islam itu ada kewajiban jihad kalau ada musuh yang masuk ke dalam tanah air kita. Dan Indonesia alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah jalan keluar, di mana pada saat para penjajah itu datang setelah kita memerdekakan diri dari penjajahan Jepang, kemudian Belanda, Sekutu datang, Surabaya termasuk yang memiliki sejarah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ada kejadian penting di perang Khaybar ini di mana Rasulullah SAW setelah perang itu sudah selesai dimenangkan oleh umat Islam, pada saat itu salah satu pionir yang membawa kemenangan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah sebelumnya dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar belum berhasil, kemudian dipimpin oleh Sayyidina Umar belum berhasil, kemudian Nabi SAW memberikan panji kepemimpinan itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan alhamdulillah Allah berikan pintu kemenangan dari beliau. Pada saat perang sudah selesai, Nabi SAW diberikan hadiah. Hadiah oleh siapa? Oleh seorang wanita dari Yahudi yang bernama Zainab bintil Harithah. Dia ini istri dari Salam bin Mishkam, orang Yahudi juga. Dia bertanya kepada orang-orang sekelilingnya, bagian mana yang paling disukai Rasul kalau beliau makan daging kambing? Karena ini yang diberikan daging kambing. Akhirnya disampaikan kepada dia az-zira, bagian paha kalau kambing, az-zira gitu ya.
Akhirnya oleh beliau ini, oleh Zainab bintil Harithah ini dikasih racun yang banyak di situ. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam disuguhkan makanan ini bersama juga beliau ada sahabat Bashir bin Bara bin Ma'ruf. Bashir ini juga ikut makan dari hadiah yang diberikan seorang wanita bersama Zainab bintil Harith, istri dari Salam bin Mishkam. Akhirnya satu tegukan atau satu lukmah itu satu potong ya, beliau makan, dan Nabi ketika mengunyahnya belum ditelan sudah mendapatkan ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tulang atau daging ini sudah diracuni oleh yang memberi. Nah, ini kan lebih kurang ajar lagi. Jadi kalau zamannya Ijla' Bani Nadir itu terusir karena ada pengkhianatan juga. Salah satunya orang Yahudi yang terusir di Madinah itu kalau Nabi akan dibunuh, akan dijatuhi batu yang besar, tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beliau lepeh daging yang mengandung racun ini dicari oleh beliau dan dipanggil bahwasannya daging ini mengandung racun. Akhirnya Zainab bintil Harithah ini setelah ditanya, dia mengakui bahwasannya dia itu yang memberi racun tersebut. Sampai ditanya, "Ma hamalaki ala dzalik?" Kenapa engkau melakukan itu? Jawabannya simpel, kata dia, saya ingin tahu apakah panjenengan itu benar-benar nabi atau hanyalah raja yang mencari kekuasaan. Kalau panjenengan ini raja yang mencari kekuasaan, maka biarlah kaumku ini bebas dari cengkraman raja ini dengan kematian jenengan. Tapi kalau panjenengan ini benar-benar nabi, maka engkau akan selamat dari racun yang aku berikan ini. Dan Allah menyelamatkan Rasulullah Muhammad SAW dengan adanya wahyu. Ada juga dalam riwayat Nabi menyampaikan, "Inna hadzal 'adhm la yukhbiruni annahu masmum." Bahwasannya tulang yang ada di dalam daging ini memberikan kabar kepadaku bahwasannya dia telah diracuni. Seharusnya dari sini ikhwatul iman orang-orang Yahudi menjadi yakin kalau memang Nabi itu adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman yang harus mereka imani sebagaimana perintahnya dalam Taurat. Tapi begitulah orang-orang Yahudi bebel kalau dalam urusan menerima hidayah. Sampai-sampai dikatakan dalam surat Al-Imran, "Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum." Bahwasanya Islam adalah agama yang benar di sisi Allah, dan orang-orang ahli kitab itu tidak menyelisihi Islam itu bukan karena tidak tahu, justru karena mereka tahu. Di antara tahunya adalah Nabi akhir zaman bukan dari keturunan Bani Israel. Akhirnya dengki, baghyan bainahum, mereka tidak mau mengimani karena adanya kedengkian dalam hatinya. Maka kalau urusan syariat itu Pak, sudah masuk dengki, hasad, benci, repot aja dengan. Dipimpin siapapun tidak akan cocok. Orang kalau kena penyakit dengki itu, mau dipimpin siapapun pasti salah semua. Makanya kita ini perintahkan oleh Nabi, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat
kama ta'kulun narul haqq. Hindari penyakit dengki dan benci, karena benci akan menghasilkan dengki. Karena sesungguhnya kedengkian itu akan membakar amal-amal baikmu sebagaimana kayu dibakar oleh api yang lahap. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kemudian berbeda pendapat para ulama, apakah wanita ini dihukum mati atau tidak. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma rawahu Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laha kepada wanita ini, maka Allah liyusallitaki ala dzak, kamu tidak akan mampu melakukan apa yang telah engkau tipu daya, karena Allah senantiasa menjagaku, dalam artian gak akan engkau ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk merencanakan dan mentadbirkan, melaksanakan tipu dayamu itu. Ay ala qatlih. Akhirnya para sahabat bertanya, ala naqtuluha ya Rasulullah, bagaimana Rasul, ini dikisos ini karena sudah melakukan makar seperti ini nih. Maka kata Nabi, la, enggak. Tapi ada riwayat lain, pada ujungnya wanita ini dikisos. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan kematian Bashir tadi, sahabat Nabi yang bersama beliau, Bashir bin Barrah bin Ma'un tadi, yang beliau juga makan dan beliau beda dengan Nabi, tidak mendapatkan wahyu. Akhirnya makan dan beliau sakit, kemudian meninggal dunia. Akhirnya dikisoslah wanita tersebut karena membunuh seseorang, menjadi penyebab kematian Bashir, sahabat Nabi bin Barrah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, permasalahan lain di perang Khaybar ini adalah permasalahan pembagian ghanimah. Jadi kalau bab ghanimah itu secara detail ada dalam surat Al-Anfal, karena Al-Anfal sendiri itu artinya adalah al-ghanaim, sehingga ketika masalah al-ghanaim, al-ghanimah itu apa? Harta hasil rampasan perang. Jadi dihalalkan. Misalkan suatu negeri ditaklukkan, maka negeri itu menjadi ghanimah bagi yang memenangkan. Sama kalau kasus yang terkini, Pak, Taliban misalkan. Taliban ini dulu kan yang memerintah Afghanistan, kemudian dijajah oleh Amerika dan sekutunya. Kemudian dia itu diperangi secara gerilya. Amerika ini akhirnya tidak sabar, dia cabut Amerika itu dari Taliban kan, dari Afghanistan. Maka yang ditinggalkan oleh Amerika ini tank, pesawat, helikopter, senjata-senjata apapun itu menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan perang yang diambil oleh pemerintah Taliban. Misalkan ini nanti Israel takluk, apa yang ada di Israel dan milik dia menjadi ghanimah bagi para pejuang mujahidin, gitu. Entah itu dari Hamas atau pokoknya yang berperang antara kedua ini, baik itu Muslim atau, dan itu sudah berlaku sebelum Islam datang, itu lebih parah lagi, gitu. Bahkan dalam urusan perbudakan itu lebih parah lagi. Jadi orang-orang yang hidup itu dijadikan budak. Islam datang mengatur, memberikan aturan-aturan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam urusan ghanimah ini turun ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Anfal, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil anfal, Qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Itu dalam surat Al-Anfal.
Yang jelas ghanimah itu Pak 1/5 untuk Allah dan Rasul. Jadi kalau dari dilihat beberapa peperangan kemudian Nabi menang, kemudian bagian beliau itu 1/5, itu kan beliau kaya, kaya. Perang Badar dia dapat ghanimah beliau. Kemudian perang Hunain seharusnya lebih kaya lagi, Fathu Mekah. Kemudian perang Khaybar saja ini luar biasa sudah. Tapi kenapa Nabi kita ini gak punya istana sebagaimana Istana Putih atau Taj Mahal kuburannya orang-orang yang di India itu? Ya karena Nabi kita mengajarkan bagaimana hidup itu adalah sederhana, hidup itu bukan untuk dunia, tapi dunia ini hanyalah tempat yang fana. Jadi tidak bisa menuduh Nabi itu berdakwah untuk mencari kekuasaan, untuk mencari kekayaan, tidak. Karena beliau faktanya dan realitanya meninggal dunia itu dalam kondisi yang tidak kaya raya, kemudian meninggalkan istana yang bergelimang emas dan lain sebagainya. Padahal beliau bisa untuk itu. Setiap peperangan beliau dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau banyak memberikan bagian-bagiannya itu kepada orang-orang mu'allaf, orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir dan miskin. Kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanaim Khaybar itu di antara orang Islam. Beliau memberikan lirrajil sahmun walil farisi sahman. Melihat pejuang yang membawa kendaraan, membawa kuda, unta perang, dikasih 2 bagian. Kalau yang jalan biasanya apa? Pasukan artillery ya. Nah itulah Pak ya, arteri Pak ya, itu dikasih 1 bagian. Nanti kalau ada tanya, gak adil Pak, tidak sama. Ya tidak harus sama Pak, adil itu. Yang bawa tank masa disamakan dengan yang jalan? Yang bawa kuda perang, dia harus ngasih makan kudanya, dia harus merawat kudanya. Dan kuda itu kan kalau makannya rumput terus kan letoy, gitu kan. Nggak bisa. Kuda balap, jangankan kuda, sapi kerak dulu Pak. Itu makannya itu telur ayam 100, kadang dikasih Sprite gitu kan. Belum dari dikasih balsam biar gak pegel-pegel ya. Nah itu ya wajar kalau Nabi dikasih memberikan lirrajili sahmun walil farisi sahman. Kemudian ikhwatan iman yang sekalian, dalam perang Khaybar itu Nabi menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ini Pak, pernikahan yang kalau jenengan tidak bisa menata hati itu kontroversial. Jadi Huyai bin Akhtab ini musuhnya Nabi yang selalu memerangi Nabi. Setelah kalah perang di perang Khaybar itu dan dia pun kalah, justru putrinya menjadi tawanan kan. Setelah itu dimerdekakan oleh Nabi dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau jenengan musuhan sama mertua itu kan ruwet Pak ya. Tapi Nabi kok bisa ya meluluhkan hati putri dari bapak yang dulu selalu memusuhi beliau dan dia berperang dengan bapaknya. Jadi nikahnya beliau itu bukan karena apa? Memang karena Allah Subhanahu wa taala dan dipilihkan langsung oleh Allah. Jadi menarik, pernikahan Nabi itu memang orientasinya bukan nafsu belaka. Tapi ada nilai-nilai dakwah dan kemaslahatan di sekitar itu. Kemudian ikhwatul iman, di perang Khaybar itu setelah Nabi pada saat itu membagi-bagi ghanimah, datanglah Ja'far. Beliau ini adalah putra dari Abi Thalib, putra dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dulu sempat hijrah ke Habasyah.
Maka ketika Nabi membagi-bagikan ghanaim, datanglah sepupunya ini, yaitu Ja'far bin Abi Thalib beserta kurang lebihnya 16 laki-laki dan perempuan yang datang dari Habasyah mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi meminta izin, minta izin kepada para prajuritnya, kepada para sahabatnya untuk memberikan bagian dari ghanimah perang Khaybar ini kepada Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya. Akhirnya para sahabat mengizinkan, para prajurit mengizinkan, dan itu menjadi contoh bagi kita. Jangan sampai jadi pemimpin semena-mena. Bahkan kalau kita mau bertamu pun, kalau misalkan kita diundang makan, ayo sini, tak traktir, jangan bawa rombongan panjenengan. Sebelum panjenengan minta izin, ya izin ini saya kebetulan bawa anak istri ini. Oh iya, tidak apa-apa Ustaz. Dan gitu ya. Ternyata anaknya satu truk, bingung juga tuan rumahnya. Banyak banget anaknya Ustaz. Ternyata jamaahnya anak asuhnya juga ikut ya. Anak yatim yang diasuh, ya pusing juga. Harus bilang Pak, kalau izin saya bawa anak dan istri, berapa Pak Ustaz? Sebelum nanya sudah izin? Enggak, sedikit, cuma 20. Kalau banyak, takut enggak siap masalahnya Pak. Itu juga ada kisah dan hikmahnya, itu ada juga di perang Khandaq ketika Jabir mengundang Nabi dan 1 atau 2 sahabatnya makan ke rumahnya, ya kan? Tapi Nabi ngajak orang semua saat Khandaq. Deg-deg Pak Jabir itu. Sampai bilang ke istrinya, gimana Nabi ngajak semuanya? Kata istrinya, Cik, kamu sudah bilang nggak kalau segini-segininya? Sudah, oh ya udah, urusannya Nabi. Pokoknya sampai sudah bilang. Akhirnya dapat ada mukjizat, makanannya tuh tidak habis-habis. Nah, tapi kan kita bukan Nabi Pak, nanti kayak gitu ruwet juga teman-teman. Jadi kita bilang, komunikasikan. Ja'far bin Abi Thalib ini datang bersama rombongannya, sampai-sampai Nabi bahagia sekali dengan kedatangan Ja'far ini, sampai-sampai beliau mengatakan waqala ma adri bi ayyihima asur, saya enggak tahu saat ini kenapa saya kok bahagia sekali, kata beliau. Apakah saya ini bahagia bi fathi Khaybar karena sudah diberikan oleh Allah kemenangan di perang Khaybar, am bi qudumi Ja'far, atau karena saya ini bahagianya karena kedatangan sepupu saya. Nah, ini kalau kita ini ambil hikmah, datang sepupu itu kita sudah harus senang. Sepupu ini kan kerabat yang bukan mahram kalau laki perempuan, ya Pak ya. Sepupu itu anaknya paman. Ya, kalau perempuan berarti boleh dinikahi Pak. Makanya saya bilang, kadang mahasiswa itu nggak paham sepupu mahram atau tidak. Akhirnya karena nggak paham, digonceng sana, pamannya bilang ke keponakan yang laki-laki, nah nitip anakku ya, adikmu perempuan, digonceng-goncengin kemana-mana, padahal bukan mahram. Nah kalau sepupu aja bisa dinikahin, apalagi 2 pupu, 3 pupu gitu, ya tambah harus dijaga. Tapi Pak, dari sisi kedatangan kerabat, tamu yang sifatnya kerabat, senang, tunjukkan rasa bahagia. Sampai Nabi itu ketika datang ini Ja'far bin Abi Thalib ini, dicium keningnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau menyambutnya luar biasa, menunjukkan kebahagiaan itu penting, Pak. Walaupun mungkin panjenengan lagi tidak punya duit, mungkin. Ya. Begitu juga sebagai tamu, juga harus menunjukkan rasa bahagia kita untuk mengunjungi saudara kita atau kerabat kita. Yang repot karena kita ini sebagai tamu tidak menjaga adab. Ngawur kalau jadi tamu. Akhirnya tuan rumah kalau didatang, assalamualaikum, penyakit terkoi, wassalamualaikum. Tidak senang Pak yang mau datang. Kemudian kalau kerabat saja datang, apalagi kalau panjenengan orang tua dikunjungi oleh anaknya atau cucunya, tunjukkan kalau panjenengan senang dengan kedatangan anak panjenengan. Sebagaimana Nabi SAW kalau kedatangan Siti Fatimah disambut, digandeng Pak,
dipeluk, digandeng, didudukkan di tempat yang layaknya sebagaimana tamu kalau bertamu. Jangan beda. Kalau datang teman SD-nya, seneng kayak sumeh. Datang anaknya, oh ya, gowo ya, hanya gowo ya. Martabak, martabak telur biru. Situ udah. Gak seneng, gak apa gitu kan. Alhamdulillah punya orang tua itu kalau saya datang itu, Masya Allah dimasakin, bahkan dipesan jangan makan di luar ya, makan di sini. Masya Allah punya ibu seperti itu Pak, Masya Allah. Ya kita ini merasa dihargai sebagai anak. Nah, jadi rasa senang ya ketika kedatangan tamu, karena tamu itu membawa rezeki. Ada yang protes, ini tamu saya tidak pernah bawa oleh-oleh Ustaz, gimana itu? Iya itu bawa rezekinya tuan rumah ini. Tapi Pak rezeki kan bukan hanya oleh-oleh jajan aja kan. Panjenengan bisa nemuin tamu sehat panjenengan. Bahkan katanya kalau panjenengan itu mayyu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang percaya kepada iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ketika tamu ini keluar, dosa-dosa sampean ikut semua. Dalam artian bukan tamunya kamu mikul dosa, tidak diampuni oleh Allah karena sudah membahagiakan dan memuliakan tamu itu. Bahkan ya, kita ini menunjukkan sikap senang bahagia sampai tamu itu bisa pingin sekali lagi datang ke tempat jenengan, itu sudah keren. Ya kan ada Pak, kita itu berkunjung ke rumah orang itu senang gitu. Walaupun kita bawain apa itu senang gitu. Kenapa? Karena dia sangat welcome. Sing repot itu kayak tadi, orang tua kalau kedatangan anak kelihatan tidak senang, akhirnya anaknya malas silaturahim ke orang tuanya. Malas mbek bapak nek ditekani mencurang ae. Dikai opo enggak tahu syukur. Mesti kurang kok. Nah, itu Pak ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbirrul walidain. Lah cara panjenengan membantu anaknya birrul walidain, tunjukkan sikap yang bahagia, yang senang tatkala anak itu datang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang sepupunya dari Habasyah, beliau sangat bahagia, bahkan menyampaikan perkataan yang membahagiakan. Sampai beliau mengatakan tadi, ma'adri bi ayyihima asur bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Nah, itu kan luar biasa, kata-katanya itu puitis Pak ya. Bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan masalah riba itu kalau dalam urusan apa di perang Khaybar itu singkatnya begini, ada sahabat yang ditugaskan Nabi ke Khaybar datang ke Nabi bawa kurma. Akhirnya oleh Nabi dimakan, dilihat, dicek, dicek. Lalu beliau menanyakan, aku lutam bin Khaybar hakada, apakah setiap kurma Khaybar kayak gini bagusnya? Dijawab sama beliau, enggak Nabi. Tapi kita itu biasanya kurma yang bagus ini dibeli dengan kurma yang jelek. Misalkan kurma yang bagus itu adalah 1 kilo, dibeli dengan 3 kilo kurma yang lebih jelek. Maka kata Nabi, jangan begitu. Itu riba. Nanti dari sini ada kaidah riba fadl. Ya. Jadi kalau kamu mau beli kurma yang bagus, sedangkan kamu punya kurma yang jelek, jual dulu kurmamu yang jelek itu, kemudian hasilnya untuk beli kurma yang bagus, gitu Pak. Dari situ ada ketentuan, tidak boleh jual beli menggunakan komoditi yang sama, kurma dengan kurma, termasuk uang dengan uang, emas dengan emas. Yang sama Bapak ya. Contohnya Pak, jenisnya sama, rupiah dengan rupiah. Kalau di perusahaan itu, misalkan saya perusahaan besar, IMF, panjenengan perusahaan semua yang kecil-kecil, saya nawarkan, siapa nih dari panjenengan semua yang mau beli uang cash 1 triliun, beli dari saya 1,5 triliun, dicicil seumur hidup, enggak ya? Dicicil 30 tahun, nah, jenengan beli, nah itu enggak boleh. Tapi kalau urusan zaman beli dolar kan beda jenis, ya. Termasuk emas Pak.
Ini kalau panjenengan tidak faham, jatuh ke riba tidak paham. Peringatannya panjang juga ya. Emas itu tidak boleh panjenengan nyicil. Beli emas itu kan alat tukar, konversinya sama uang. Maka beli emas harus kontan, jangan nyicil. Bahkan katanya para ulama, di antaranya ulama yang hati-hati itu, misalkan panjenengan ke toko emas, terus beli emas, saya beli berapa nih harga emas? 10 juta. Waduh, kurang 1 juta duit saya. Bisa 9 juta aja dulu, tak kasih. Besok tak kasih lagi ya. Tak ngasih yang 1 juta. Riba. Kenapa? Karena harus kontan. Ya dan biyadin, jinsin bijinsin, harus sama jenisnya, harus kontan. Tidak boleh nanti kalau yang dicicil itu nanti riba nasiah. Makanya panjenengan kasih tahu istrinya, "Dek, wis sabar sih, pakai gelang karet tidak apa-apa. Daripada awak nyicil gelang emas, aku kena riba." Udah gelang karet enak. Akhirnya kesel begini, aman setip cetak. Repot Pak. Hati-hati. Ini karena ini ilmunya Pak. Di antaranya riba itu hati-hati Pak. Riba kayak kacang sekarang. Mau beli ini ada ribanya, ada 0% katanya, bunganya 0%. Dan kadang orang tidak mau bisa menerima riba itu kalau bunganya sedikit, itu yang repot. Saya pernah ditanya teman itu, ya, kan di kantor itu ada bank kantor lah yang melayani simpan pinjamnya, ya minjemin lah, terus bilang, "Tat, kalau bunganya 0,5, saya nggak merasa berat." Wah, ini repot ini Pak. Ya, saya nggak merasa berat, 0,5. Ini sangat membantu. Oh, saya akhirnya ngambil logika begini. Gini aja Bu, sampean tak kasih es krim, terus tak kasih kotoran ayam dikit aja dikit. Jenengan mau tak? Ya enggak mau. Lah ya sudah. Jadi kalau memang haram, ya jangan ditawar. Gitu. Walaupun dikit, itu orang logikanya bisa kebalik. Karena apa? Oh, kalau itu mencekik, memang riba itu mencekik itu, 10% ini naiknya luar biasa. Kalau ini enggak Ustaz, 0,5. Ini emang niatnya bantu untuk administrasi aja. Nah ini. Nah, panjenengan jangan tertipu seperti itu nih. Lah itu iman kita diuji di situ. Apalagi jenengan merasa saya tidak merasa terbebani. Katanya siapa? Orang punya utang nggak pakai riba itu beban kok, apalagi ada ribanya. Makanya katanya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian apa? Innamal bai'u mithlu riba, memang mirip. Orang yang mengatakan halal, oh ini sama aja kok. Saya beli nih, ya tapi beli nyicil, misalkan pakai leasing. Tapi kan leasingnya panjenengan akadnya ngutang sama leasing. Lalu bayar ke Pak dealer itu. Nah, Pak dealer nagihnya ke jenengan karena sudah dibayar cash sama leasing. Ada ribanya juga. Nah, sabar gitu. Kalau memang mobilnya jelek, sabar. Kayaknya Pak Ustadz ini mobilnya jelek. Ya enggak apa-apa, sabar. Ya, daripada kena riba. Saya kira itu. Mohon maaf, semoga kita semakin bisa mengambil banyak hikmah dari kisah-kisah dari perang Khaybar. Kita lanjutkan nanti sholat 2 rakaat ya, dengan niat isyraq, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan pahalanya haji dan umroh tamah sempurna bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu menunggu sampai isyraqnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat dapat pahalanya haji dan umroh. Amin. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.